Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbala. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih benar-benar bisa menikmati bagaimana Allah memberikan nikmatnya yang sangat banyak pada kita pada kesempatan kali ini, yaitu nikmat sehat, yaitu nikmat iman dan nikmat takwa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus Allah berikan kepada kita nikmatnya dan selalu bisa tentunya kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tentunya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi besar suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah mengatakan sesungguhnya telah ada dalam diri Nabi Muhammad itu suri tauladan yang baik. Maka dari itu marilah kita memperbanyak selawat kepada manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di akhirat kelak nantinya mendapat syafaat dari beliau tentunya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan kami membahas tema ceramah kita pada kesempatan kali ini ialah 3 amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pembuka rezeki. Yang pertama adalah salat duha ataupun memaksimalkan salat duha. Kita memang tentunya benar-benar memahami bahwasanya salat duha itu adalah salat sunnah. Kita sering tentunya menganggap hal sepele bahwasanya amalan-amalan sunnah itu tidak begitu besar pahalanya. Akan tetapi perlulah kita pahami bahwasanya yang sunnah-sunnah itu mesti kita perlu maknai lagi, mesti kita lebih pahami lagi apa saja keutamaan-keutamaannya. Salat duha itu sendiri waktunya terbagi 3 dan keutamaan-keutamaannya sendiri itu adalah sangatlah banyak. Yang pertama, waktu salat duha itu adalah 1 jam kurang lebih sesudah salat subuh, termasuk nanti salat syuruk. Makanya kita kalau sudah berjamaah salat di masjid, kita upayakan jangan pulang terlebih dahulu, akan tetapi kita berzikir dulu, kita manfaatkan dulu membaca Al-Quran, lalu tepat nantinya 1 jam kurang lebih masuk waktu syuruk, kita sholat 2 rakaat. Sebagaimana Nabi katakan dalam hadisnya, barang siapa yang berjamaah ke masjid lalu dia berdiam diri, yang dimaksud dengan berdiam diri adalah tidak keluar masjid, akan tetapi berzikir, mungkin membaca Al-Quran, memanfaatkan waktu hingga tiba waktu syuruk, lalu dia sholat 2 rakaat, lalu baginya seperti pahala haji dan umrah. Masya Allah, begitu besar tentunya keutamaan sholat di waktu-waktu di awal duha tersebut. Yang kedua juga ada waktunya di pertengahan duha itu sekitar jam 9, jam 10. Itu adalah keutamaannya. Yang pertama, mengganti zikir di seluruh badan kita, yaitu mata kita berzikir, tangan kita berzikir, telinga kita berzikir, lalu kita bisa mengganti 2 rakaat salat duha. Yang kedua utamaannya juga adalah bisa menghentikan ataupun menghambat masalah umum, seperti kita Allah berikan ujian kebanjiran di jalan ataupun macet di jalan, di situ langsung datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala di situ. Kalau kita benar-benar salat ataupun memahami ketentuan-ketentuan waktu-waktu salat duha tersebut. Yang ketiga, waktu duha tersebut adalah sekitaran jam 10 sampai jam 11 menjelang ke zuhur. Di situ
benar-benar dimudahkan rezeki, dan tentunya ketika kita ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin yang pertama, yaitu salat duha yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk pembuka rezeki. Yang kedua adalah dianjurkan Nabi untuk pembuka rezeki adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikatakan pula, barang siapa membaca zikir la ilaha illallah al-haqqul mubin sebanyak 100 kali tentunya setiap hari, maka Allah akan selamatkan dia dari siksa kubur dan diselamatkan pula dari kemiskinan dan dipermudah jalannya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar tentunya amalan yang kedua ini, kata Nabi, selain mempermudah rezeki, diselamatkan pula dari siksa api neraka, dari kemiskinan, dan dipermudah untuk menuju ke surga. Inilah poin yang kedua. Yang ketiga, amalan yang dianjurkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentunya yang ketiga adalah membaca surat Al-Waqiah. Kita tahu surat Al-Waqiah dalam Al-Quran surat yang ke-56, ayat yang terdiri dari 96 ayat. Dan makna dari surat Al-Waqiah itu adalah menceritakan tentang hari kiamat. Kita pahami tentunya selain membuka rezeki, selain Allah mempermudah kita untuk terbukanya rezeki kita, keutamaannya di hadis Nabi yang lain, Nabi katakan, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka Allah akan bebaskan dia dari kesengsaraan selama-lamanya. Masya Allah, begitu besar tentunya, begitu dahsyatnya tentunya keutamaan-keutamaan selain pembuka-pembuka rezeki, namun ada pula di lain itu keutamaan-keutamaan lainnya yang tentunya harus kita pahami. Inilah 3 poin yang Nabi anjurkan amalan pembuka rezeki, yaitu yang pertama menghidupkan sholat duha, yang kedua membaca zikir, dan yang ketiga tentunya membaca surat Al-Waqiah. Memang sunnah-sunnah itu adalah kita salah selalu mendefinisikan amalan-amalan sunnah. Kita selalu mengira bahwasanya keutamaannya tidaklah banyak, tidaklah tentunya bernilai, akan tetapi tidak. Akan tetapi perlu kita maknai lagi, perlu kita benar-benar menelaah lagi bahwasanya amalan-amalan sunnah itu adalah sangatlah banyak keutamaan dan fungsi-fungsinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya agar kita bisa mengamalkan 3 amalan ini, dan tentu dengan kita mengamalkannya mudah-mudahan Allah buka rezeki kita dengan seluas-luasnya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Salah dan maaf ataupun kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf, karena kesalahan datang dari diri kami sendiri, dan perkataan yang benar itu adalah hanya Allah, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.